Hai semuanya, kembali lagi di video kali ini. Dan kali ini kira-kira aku bakal ngebahas apa ya? Yuk simak aja ya. Jangan lupa sebelumnya kalau kalian mau tetap nontonin channelku ini, kalian jangan lupa untuk kasih like, terus kasih komen, kayak biasa lah, terus kasih subscribe juga. Oke? Yaudah langsung aja ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang hal-hal apa aja sih yang biasa dilakuin nih sama orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, penasaran gak sih kira-kira apa aja? Langsung aja kita cek yang pertama. Oke, jadi yang pertama ini berhubungan dengan tiga kata ajaib yang biasanya itu orang-orang tuh bilang kalau orang Indonesia tuh sering banget loh ngomongin tiga kata ajaib ini. Dan katanya nih tiga kata ajaib ini tuh bahkan bisa ngebuat orang itu nge-recognize kalian kalau kalian itu adalah orang Indonesia. Nah, kira-kira apa aja nih? Nah, salah satu dari ketiga kata ajaib itu adalah kata maaf. Oke, kata maaf. Nah, kata maaf ini itu sering banget dipakai sama orang yang ada di Indonesia. Dan kata maaf ini tuh bener-bener yang kayak setiap kali kita mau ngomong kayak ngomong maaf. Setiap kali kita mau ngomong kita tuh sering ngomong maaf. Jadi apapun yang kita akhiri, apapun yang mau kita state, baik di awal maupun di akhir, itu sering banget kita ngomong maaf. Sebenarnya salah nggak sih kata maaf itu? Nah, ini ya, menurut perspektif dari aku sendiri, kata maaf, ketika kita ngomongin kata maaf, itu nggak salah. Karena kata maaf itu adalah sebuah kata-kata yang kita tujukan kalau kita itu bersalah. Bener nggak? Jadi misalnya, kamu salah, kamu misal melakukan tindakan di mana itu melanggar aturan, atau di mana itu melanggar hukum. Maka wajar banget kalau kamu bilang maaf. Jadi kayak misal, kamu lagi naik sepeda motor, atau kamu lagi naik kendaraan, mobil atau lain sebagainya, terus kamu tuh melanggar lalu lintas, terus kamu ditangkap nih sama polisi. Nah, kamu bilang maaf ya pak, gitu, itu maaf ya kan, maaf. Sayangnya nih kata maaf tuh dipakai dan generalisir di semua kata-kata yang mau kita pakai. Salah nggak? Jadinya akhirnya salah nih. Esensi maaf ini jadi akhirnya bukan karena kita berbuat salah atau kita mau minta maaf, tapi akhirnya berubah. Kita menempatkan diri kita itu lebih rendah dari suatu kondisi, atau bahkan kita menggunakan kata maaf itu untuk menjustifikasi nih kalau diri kita itu adalah orang yang baik-baik aja, orang yang nggak bersalah, orang yang uh, apa ya, jadi gampang banget mudah untuk ngomong maaf gitu, dianggap sebagai orang yang oke, kamu tuh orang yang baik, orang yang lemah lembut, gemulai dan sebagainya. Padahal itu nggak demikian ya teman-teman. Kata maaf itu seharusnya nggak dipakai di semua hal yang kita lakuin. Misalnya aja, pernah nggak sih kalian nggak mikir, kalian lagi kelas, ya kan? Terus tiba-tiba dosen kalian tuh nanya, Oke, jadi gini ya anak-anak, kita akan mulai kelas hari ini. Sebelum kelas dimulai, apakah ada yang ingin bertanya? Gitu kan? Apakah ada yang ingin bertanya atau apakah ada yang ingin memberikan rangkuman atau review tentang pertemuan kita sebelumnya, misalnya seperti itu. Terus kalian itu pengen banget ngejawab nih, tapi kalian tuh jadi kan unmute diri kalian gitu kan di Zoom, gitu kan. Terus kalian bilang, maaf pak, gitu. Nah, ini loh, maaf pak, nama saya Chan ini pak. Maaf ya pak, saya menyela, tapi saya boleh nggak pak untuk memberikan pendapat saya? Kalau udah nih bapaknya bilang, oh ya boleh 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 nak, boleh. Terus kalian ngomong kan, jadi menurut saya gini pak, ringkasan namanya. Terus kalian di akhir, maaf ya pak ya, mungkin cukup sekian. Maaf ya pak kalau misal pendapat saya ini aneh, atau pendapat saya ini nggak masuk akal, atau pendapat saya ini bodoh, gitu. Itu tuh kayak sering banget didengar gitu loh, ya nggak sih? Kalian kayak nge-state sesuatu terus kalian bilang, maaf ya pak, pendapat saya ini bodoh kayaknya, atau maaf ya pak, saya memberikan pendapat. Padahal jelas-jelas si bapak ini sendiri nih yang nyuruh kalian itu buat ngomong gitu, kayak nawarin. Adakah yang mau ngasih pertanyaan tentang materi minggu lalu, atau adakah yang ingin memberikan rangkuman tentang minggu lalu? Terus ngapain kalau kalian dipersilahkan terus kalian bilang maaf? Mungkin beberapa orang bakal gini, ya gue kan ngomong maaf karena kan motong pembicaraan bapaknya. Lu itu kagak motong pembicaraan si bapak neng, gitu kan, atau mas gitu kan, atau bang. Karena apa? Karena si bapak itu udah mempersilahkan kalian untuk berbicara, udah mempersilahkan forum itu kepada kelas, siapa yang mau berbicara silakan. Jadi nggak perlu nih kalian ngomong minta maaf, langsung aja kalian bilang
baik Pak, terima kasih, saya Chen, saya ingin memberikan masukan, saya ingin memberikan tanggapan, saya ingin memberikan komentar, atau saya akan mereview. Jadi itu, kasih statement seperti itu. Nggak perlu kalian ngomong, maaf Pak, bolehkah saya memberikan pertanyaan? Nggak perlu naik itu, karena dia sudah memberikan kelas atau forum itu ke kalian. Oke, nah selanjutnya nih, setelah kalian tutup itu kata-kata, ya kan, setelah kalian tutup ini statement ini, gak perlu lagi kalian itu ngomong minta maaf. Misal nih, maaf ya teman-teman, atau maaf ya kalau misal opini saya ini sebenarnya gak penting, atau misal maaf ya Pak kalau misal pertanyaan saya ini bodoh, atau misal maaf ya saya ini apa yang saya bicarakan, apa yang saya pendapatkan ini gak usah didengar ya, maaf ya, ini cuma hal-hal yang sepele, hal yang kecil. Guys, jangan pernah ngomong kayak gitu. Itu adalah hal yang sangat-sangat sangat-sangat tidak aku anjurkan untuk diomongin, karena itu bakal bahaya banget. Bahayanya kenapa sih? Itu menunjukkan kalau diri kalian itu enggak kredibel. Itu menunjukkan kalau misalnya diri kalian itu berada pada posisi yang jauh lebih rendah daripada orang yang kalian ajak bicara. Boleh sih, walaupun memang statusnya rendah, tapi jangan posisikan diri kita tuh rendah ya waktu kalian kita lagi ngomong gitu loh. Jadi ketika kita lagi ada di forum, itu langkah lebih baiknya kalau percakapan itu horizontal. Memang kita boleh menghormati orang lebih tua misal, atau mereka yang memang punya penghargaan yang banyak, atau mereka memang lebih keren daripada kita. Tapi ketika kita pertanyaan tuh gak ada yang namanya pertanyaan bodoh ataupun bagus, gak ada yang namanya pertanyaan yang salah. Kalian bertanya karena kalian ingin tahu, karena kalian ingin mendapatkan ilmu yang lebih. Nah, kalau kalian bertanya terus kalian bilang, maaf ya Pak, jika pertanyaan saya ini bodoh, lupakan saja. Lah ngapain kalian bertanya gitu kan, bener gak? Nah, jadi menurutku kalau kalian mau tanya, langsung aja bilang, selamat siang Pak, nama saya Jen, di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan materi ini. Terus langsung aja drop pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah bla. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Sudah selesai. Jadi nggak perlu kalian ngomong, maaf ya Pak, saya mau bertanya ya Pak, maaf kok pertanyaan saya ini bodoh, atau terima kasih Pak untuk kesempatannya, maaf ya Pak kalau agak nggak benar pertanyaan saya. Jangan kayak gitu ya guys ya, oke? Ingat itu, kata maaf itu nggak semuanya dipakai di semua kalimat. Maaf itu dipakai kalau kalian mau melakukan kesalahan, oke? Pertanyaan kalian itu pertanyaan yang bagus, pertanyaan kalian adalah pertanyaan yang menurut kalian memang perlu kalian tanyakan. Jadi nggak perlu kalian ragu untuk pertanyaan itu, dan jangan pernah bilang minta maaf waktu kalian opening pertanyaan atau state sesuatu, maupun menutup pertanyaan ataupun menutup statement kalian. Oke? Ingat itu, maaf tidak dipakai di semua tempat. Nah, yang kedua ini nih yang bikin panas juga. Tahu nggak apa? Kalau nggak tahu, ikutin aja ya. Yang kedua ini itu berkaitan dengan waktu kita lagi ngobrol di grup. Kan, misal nih kita lagi ada grup meeting karena kan online. Ngobrol lah kita di Zoom meeting atau di Google Meet atau di WhatsApp ataupun aplikasi lainnya untuk ngebahas tentang project selanjutnya misal, atau tentang ngebahas tentang tugas-tugas kelompok. Terus nih kadang itu kan kita males ya buat open mic ataupun open cam gitu ya. Terus biasa tuh ada 10 orang ya kan, ada 10 orang. Terus yang ngomong itu kayak cuma 3 orang gitu loh. Yang ngomong tuh yang kayak berembuk tuh cuma 3 ya kan. Jadi aku pernah nih punya pengalaman 10 orang ada di grup ya kan. Terus yang ngomong itu cuma 3 orang atau 2 orang. Sisanya tuh mute gitu, mute aja kayak ya udah kayak diem gitu. Paham teman-teman ada mau ditanya teman-teman, halo teman-teman, halo. Jadi ya itu mikirnya tuh lebih kayak gini loh, kayak ke kalian pernah kan ke bandara atau kereta api gitu kan, nah terus mbak atau mas-mas yang halo, maaf penumpang dengan nomor sekian atas nama bapak ini silahkan masuk ke pesawat dulu karena pesawat sebenarnya akan berangkat misalnya gitu kan. Itu sama aja, gak ada balasan sama sekali loh, gak ada balasan. Masih mending yang ada di pesawat, maksudnya masih mending yang ada di bandara gitu ya, orangnya datang gitu kan naik pesawat gitu masih ngerespon. Itu nggak ada ngerespon gitu loh, ngeresponnya tuh bener-bener nggak ngerespon. Jadi kayak ya udah diem gitu kan, hening. Nah terus kalau ditanya lagi nih, teman-teman bener ya nggak ada yang mau jawab ya, nggak ada yang mau bertanya, iya ini ya, jadi jelas ya pertanyaan gini, yang diskusi cuma 3 orang padahal grupnya 10. Ntar nih kalau udah mulai eksekusi ya kan, macem-macem nih pertanyaannya. Pertama nih, kok gitu kan. Aku kok nggak ngerti ya kalau kemarin itu ada pertemuan. Kok klien kita jadi berubah ya? Kok jadi projectnya gini ya? Bukannya awalnya gini ya?
Ibu Bambang, Bapak Bambang, Kakak Bambang ya semuanya kan sudah dikasih tahu dari awal gitu kan, kalau misal ada pertanyaan silakan gitu loh. Jadi kalau kita meeting itu fokus dulu gitu ke meeting, ya nggak guys? Jadi lagi meeting, tanya lah gitu loh, mumpung kalian lagi kasih kesempatan bertanya itu, tanya lah lagi meeting. Jadi jangan udah selesai semua eksekusi terus kalian tanya. Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada. Terus lagi eksekusi, aku mau tanya dong gitu kan. Aduh, mampus lah ya kan. Tapi itu yang sering terjadi. Itu tipe mahasiswa Indonesia banget, apalagi dalam situasi COVID kayak gini. Semua orang tuh jadi miskom ya kan. Miskomnya tuh karena dibuat sendiri, bukan karena kesalahan pesan kontennya. Kontennya udah bener nih, tapi miskomnya gara-gara dibuat sendiri gitu kan. Itu jadi perhatikan etika waktu kalian kita lagi di grup meeting. Perhatikan baik-baik, jangan di mute terus-terusan ya guys. Kalau memang berisik background atau lagi ada kendala di mikrofon, bisa kok pakai grup chat. Pertanyaan di drop di grup chat. Oke. Hargailah orang yang lain yang lagi ada di grup tersebut. Karena ini ada grup project bersama, bukan project individu. Clear. Selanjutnya yang ketiga ini adalah yang paling keren juga dan gak kalah menarik dari yang pertama dan kedua, yaitu adalah kelas Zoom. Oke. Nah, di kelas Zoom ini selain kalau ada yang pertanyaan, jawabannya nggak ada, ataupun ada yang mau bertanya, silahkan ngedrop pertanyaan, terus jawabannya pertamanya diawali dengan kata maaf. Yang kali ini beda. Yang kali adalah dia menjadi patung. Jadi nih orang ini tuh nggak nongol di kelas, tapi dia tuh absen guys. Jadi tapi dia tuh nggak nongol di kelas, batang hidungnya tuh nggak ada, namanya tuh kagak ada. Absennya ada namanya, misal nih si Bambang ada ya. Tapi waktu lagi ada di grup kelas nih, dosen lagi cuap-cuap ngomong ya kan, terus si absen ulang nih, Bambang, Mbak Bambang, nggak ada yang jawab karena si Bambang ini emang nggak muncul. Ini Bambang kok absen tapi kok nggak ada batang hidungnya ya. Bambang, coba temennya itu tolong dihubungi si Bambang, apakah ada bermasalah dengan mikrofon. Itu kalau dosen baik ya. Kalau dosen chat, aduh nih Bambang nggak bener nih, udahlah gue kasih aja nih thread gitu, bilang ya sama si Bambang ya, awas ya kalau kalian datang ke kelasnya lagi bla gitu. Tapi ada juga nih dosen yang kan, ya sudahlah saya nggak peduli lah, dia mau datang mau tidak saya tidak peduli, toh ini juga nilai-nilai dia, jadi tanggung jawab dia kan udah besar, udah dewasa, udah gede, udah semester 6, udah semester 7, bentar lagi lulus, bentar lagi kerja. Nah ada tuh dosen yang begitu, jadi banyak banget teman-teman dosen yang bakal gue bahas lagi lebih di next selanjutnya ya, kalau kalian semua pada like, comment, dan subscribe channel ini. Oke. Nah selanjutnya nih ya, ini kita fokus aja ke siswa-siswanya ya. Nah menurutku ya guys ya, kalian itu kalau udah berani absen, nongol lah di Zoom, nongol lah gitu. Oke, nongol di Zoom itu nggak salah dan itu nggak berdosa guys. Jadi jangan membuat diri kalian itu kesulitan sendiri, karena kalian nggak tahu tipe dosen ini moodnya lagi apa gitu loh, moodnya lagi buruk atau enggak gitu loh. Kalau kalian malah lagi males banget, muncullah di grup gitu, muncullah di Zoom. Jadi ikutilah kelasnya dulu. Kenapa sih? Karena materi-materi yang sama-sama dosen itu sebenarnya tiap minggu tuh punya fungsi gitu loh. Walaupun kayak kedengerannya kayak aduh mampus ini teori banget, aduh kayak gue dikotbahin, aduh kayak gue lagi ada di gereja, atau aduh kayak gue lagi ada di masjid kayak dikotbahi banyak banget gitu kan, kayak aduh banyak banget itu, atau aduh ini kayaknya nggak penting banget, toh gue nggak suka banget sama pelajaran begini toh aku juga minatku bukan di sini gitu. Tapi please dengerin karena apa, si dosen ini itu juga udah capek ngajar sebenarnya, tapi mereka ngebuang tenaga mereka dan waktu mereka untuk ngajar kita gitu. Istilahnya walaupun ilmu yang mereka kasih itu menurut kita itu nggak berguna untuk sekarang, tapi kita nggak tahu kedepannya apakah itu berguna atau enggak gitu. Mungkin ini kayak gini klise banget ya, kayak aduh nih lu mah ngomong doang gitu kan. Nah, tapi emang bener guys, bisa jadi ilmunya itu berguna banget gitu. Jadi hadirlah di kelas itu kalau kalian paling nggak tuh, kalau kalian waktu dengan itu kayak akan ada apa ya, gejolak gitu di pikiran kalian, bener nggak ya, enggak menurut gue gini. Nah itu buatlah argumen itu ke dosen, Pak tapi menurut pemahaman saya Pak itu gini Pak, menurut Bapak gimana, boleh. Jadi interaksi lah dengan si dosen gitu loh. Jadi jangan pasif cuma aja tuh tiba-tiba ngilang tuh di Zoom, nggak ngerti bertanya gimana. Terus kalau udah giliran absen ya, ada tuh dosen yang absen di tengah-tengah giliran absen, datanglah dia hadir, iya dia hadirnya kayak 3 menit sebelum absen gitu atau 2 menit sebelum absen, karena temennya lu tau gak nih lagi absen nih, cepetan hadir gitu kan. Terus dia langsung, oh iya gue harus hadir di kelas ini. Terus dia hadir, terus dosen ngomong, ya
namanya Bambang hadir gitu kan. Nah, hadir ya cuma 2 menit kok udah live lagi. Kalau nggak ada yang lagi, Bambang kenapa tadi di absen, nggak ngejawab ya Bambang ya, padahal udah dicentang tadi di awal. Apakah Bambang nggak masuk kelas, hanya absen saja? Maaf Pak, Zoom saya rusak, maaf Pak, Microsoft Teams saya rusak, maaf Pak, sinyal saya sangatlah buruk, atau maaf Pak, saya mikrofon saya mati jadi saya nggak bisa jawab, atau banyak banget alasannya, bejibun alasannya. Kalau alasannya sekali 2 kali mungkin emang kesalahan teknis ya guys ya, tapi kalau kesalahan sampai 3-4 kali ya mungkin kesalahan teknis juga. Tapi masa iya nggak bisa di prevent, masa iya nggak bisa dicegah dulu gitu loh. Guys, gue di sini bukan dosen, gue di sini juga mahasiswa, tapi gue merasa bahwa kewajiban sebagai mahasiswa tuh harus tetap dilakuin. Suka nggak dengerin dosen ngomong panjang lebar, sebenarnya capek, bener nggak sih? Kayak mata udah capek ngeliat PPT, telinga juga udah capek gitu kan, terus kayak udah badan udah capek banget kayak kelas mulu, tapi mau gimana lagi gitu kan. Kayak ya ini jadi tanggung jawab kita udah bayar kuliah kan, kita udah berani untuk memilih prodi ini, prodi tertentu, jadi ya udah lanjutin aja gitu. Mau nggak mau enak-enak ya, karena udah terlanjur nyemplung gitu. Oke guys, jadi please ya, kalau menurut gue begitu, clear. Nah, nggak usah serius-serius guys. Jadi tadi sih sebenarnya 3 hal yang menurut gue tuh anak mahasiswa Indonesia banget ya. Semoga ketiga hal tadi itu bisa kita reduce atau bisa kita kurangin dan nggak dilebih-lebihin lagi setelah kalian nonton video ini ya kan. Tapi kita bisa ngurangin lagi, kita kayak realize oke, ya bener ya, ternyata gue orangnya tipenya kayak gini, terus kalian bisa kayak realize gitu loh. Oke, kayaknya cobalah untuk belajar untuk nggak ngelakuin hal-hal tadi, dicoba gitu. Hal itu bakal bagus banget untuk kalian terapin, karena dengan menghargai dosen di kelas, dengan menghargai sesama teman kita waktu kita lagi di group meeting, atau dengan kita berbahasa, itu akan bagus banget kalau kalian suatu saat terjun dunia profesional dan kalian itu bertemu dengan orang-orang lain gitu. Jadi mereka bisa menilai kita, tipe seperti kita tuh seperti apa. Apakah kita tuh tipe yang merendahkan diri kita sendiri, itu kan gimana orang lain menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai apa yang kita ucapkan misal, tapi kita melihat rendah apa yang kita ucapkan. Nah itu mustahil banget ya untuk minta orang lain untuk menghargai kita. Yang kedua, bagaimana kita berada di grup meeting dengan teman kita. Untuk saat kalau kita berada di dunia profesional itu, mereka bakal melihat nih kita kerja sama di tim itu kayak apa kita menghargai sesama tim kita dengan hal sepele tadi, untuk open mic misal, atau untuk memberikan pendapat, ataukah kita jadi tipe orang yang ignorance. Nah itu bisa dilihat gitu. Yang ketiga adalah ketika kita berada di Zoom meeting, atau misal kita berada atau berbincang-bincang dengan orang yang lebih tinggi dari kita kedudukannya dan mereka lagi ngasih materi, apakah kita tipe orang yang listener, yang ingin mendengarkan, ataukah kita memang tipe orang yang nggak suka mendengarkan. Kita bukan tipe orang yang mau belajar kalau kayak gitu namanya, dan kita adalah orang yang tipe dengan tipe nggak mau ngertiin orang lain gitu, dan menyepelekan hal-hal kecil. Oke, nah jadi gitu aja di video kali ini tentang 3 tipe mahasiswa Indonesia yang gitu banget. Semoga nggak kita ulangin ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, karena pengen banget bahwa video ini bisa laris manis dan dilihat banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.